Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita belajar gerak melingkar tentang hubungan roda-roda. Di mana untuk gerak melingkar hubungan roda-roda itu ada 3 jenis. Yang pertama ada yang sepusat, menggunakan sabuk atau rantai dan bersinggungan. Bagaimana gambar roda-rodanya? Nah, kita akan bahas dari satu persatu dari yang hubungan roda-roda sepusat. Oke, jadi roda sepusat itu seperti ini gambarnya, di mana ada 2 lingkaran atau 2 roda dalam satu pusat. Di sini kan ada lingkaran ke-1 dan lingkaran kedua. Nah, di sini saya akan gambarkan terlebih dahulu di mana untuk roda-rodanya. Oke, di sini coba kita pakai. Oke, di sini kita titik tengahnya ada di sini. Nah, terus yang kecil ini kita beri roda pertama ya, maka kita mendapatkan R1, di mana R1 ini adalah jari-jari. Nah, selanjutnya kita akan memberikan untuk yang bola kedua, biar beda, saya taruh ke sini. Nah, ini R2, jadi jari-jari untuk roda yang kedua. Oke, kita sudah bisa menentukan ya. Untuk ciri-ciri roda sepusat, yang pertama adalah kecepatan sudutnya itu sama. Nah, maksudnya dari kecepatan sudutnya itu sama, kemarin kecepatan sudut itu kan lambangnya adalah W. Nah, jadi saya bisa menuliskan untuk W1 itu sama dengan W2. Nah, omega 1 sama dengan omega 2 dan arah putarnya sama. Nah, misalkan untuk R1 dia arah putarnya ke kiri misalkan. Nah, ke kiri sini ya arah putarnya yang nomor 1. Nah, untuk nomor 2 ya juga sama, arahnya juga akan ke sana. Nah, seperti itu. Jadi arah putarnya itu sama. Oke, selanjutnya kita lihat ada apa lagi cirinya, kecepatan linearnya berbeda. Oke, kecepatan linear kemarin disimbolkan dengan V kan ya. Kita tulis karena kecepatan linearnya berbeda maka V1 tidak sama seperti V2. Sehingga kalau kita tuliskan di sini kan W1, saya tuliskan di sini kan W1 sama dengan W2, dimana rumus W itu kan V1 dibagi dengan R1 sama dengan V2 dikali dengan R2, kecepatan linear dibagi dengan jari-jari, sehingga seperti itu ya. Jadi kita mendapatkan persamaan seperti ini. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah contoh soal, yakni sebuah katrol terdapat 2 roda dengan sistem roda terpusat berputar pada porosnya, di mana roda A itu berjari-jari 2 meter. Oke, di sini diketahui untuk jari-jari roda A itu adalah 2 meter. Selanjutnya untuk kecepatan linearnya, karena lambangnya V kan, jadi kecepatan linear A itu sama dengan 4 pi meter per second, dan roda B berjari-jari 4 meter, jadi RB nya 4 meter. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan linear di roda B. Jadi untuk mencari VB kita bisa pakai persamaan, yakni W1 sama dengan W2, sehingga kita bisa tulis V1 per R1. Nah, kita ibaratkan W1 kita ganti WA ya. Yang roda A ini juga A, ini roda A, yang W2 ini roda B. Jadi VB per RB. Kita tuliskan VA di sini tadi untuk kecepatan linear di roda A yakni 4 pi meter per second. Terus untuk VB ditanyakan. Untuk R-nya itu 2 meter. Untuk di sini 4 meter. Oke, jadi kita bisa kalikan silang ya, ini dikalikan sini, yang ini dikalikan ke sini.
Oke, jadi dapatnya 2 VB sama dengan 16 pi 16 pi ya. Jadi untuk VB nya sama dengan 8 pi meter per second. Jadi satuannya untuk kecepatan linier itu meter per second ya, tapi untuk W itu adalah rad per second ya. Oke, karena kemarin banyak yang tanya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita lanjut rupanya ketutupan ya. Jadi ini roda menggunakan sabuk rantai. Jadi kalau sepusat tadi kan rodanya kan jadi satu. Sekarang rodanya itu disambungkan oleh sabuk atau rantai. Oke, di sini saya bisa menuliskan untuk gambar rodanya. Kita ibaratkan di sini adalah titik tengahnya. Ini juga titik tengah. Nah, jadi dari titik tengah hingga menuju lapisan luar lingkarannya ini itu disebut dengan jari-jari. Terus ini jari-jari yang kedua. Nah, selanjutnya dimana untuk arah putarnya itu juga sama. Nah, jadi kalau misalkan arah putarnya yang di roda pertama ini dia arahnya ke kiri, ya, misalkan ke kanan ya, kalau gini saya ganti warna merah. Jadi putarnya ke sini, maka dia juga akan mutarnya ke sini juga. Arahnya sama. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya dia memiliki kecepatan linier yang sama. Jadi V1 sama dengan V2. Dan arah putarnya sama. Kecepatan sudutnya tidak sama. Jadi W1 tidak sama seperti W2. Sehingga kita bisa menuliskan untuk V1 sama dengan V2. Yakni rumus kecepatan linier kalau pakai omega kan dikalikan kan. Jadi omega 1 dikali dengan jari-jari roda 1, W2 dikali dengan R2. Seperti itu. Oke, kita dapat persamaan lagi nih untuk roda yang menggunakan sabuk rantai. Oke, sekarang kita coba contoh soalnya. Sistem roda yang dihubungkan oleh rantai. Nah, intinya gitu ya. Dihubungkan oleh rantai. Kalau terpusat beda lagi nanti pengerjaannya. Oke, sebuah katrol terdapat dua roda dengan sistem roda yang dihubungkan oleh rantai berputar pada porosnya. Dengan dimana roda A itu berjari-jari 1 meter. Jadi diketahui untuk RA-nya itu 1 meter. Untuk kecepatan sudutnya atau omega A itu 4 pi rad ya. Nah, kalau 4 meter per second ini bukan satuannya omega. Nah, seperti ini. Oke, ini salah saya. Dan roda B memiliki jari-jari 3 meter. Maka yang ditanyakan adalah berapa nilai dari omega roda B. Oke, sekarang kita kerjakan bagaimana mencari WB atau omega B. Maka kita bisa tuliskan, karena kalau dihubungkan oleh rantai yang sama adalah V1 sama dengan V2 sama, maka kita bisa menurunkan rumus dari V itu kan W1 dikali dengan R1, terus ini W2 dikali dengan R2. Oke, kita ibaratkan kalau W1 ini punyanya A, W2 ini punyanya B. Maka kita bisa memasukkan untuk kecepatan sudut di roda A yakni 4 pi rad per second dikalikan dengan R1 nya yakni sebesar 1 meter. Untuk W2 nya kita cari. Untuk R2 nya kita dapat 3 meter. Maka kita bisa tulis 4 pi rad per second sama dengan 3W. Jadi untuk mencari W, 4 pi rad per second per 3. Sehingga W nya sama dengan 0,75 pi rad per second. Oke, mungkin itu ya tentang contoh soal dari sistem roda yang dihubungkan oleh rantai. Kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir yakni roda bersinggungan.
Jadi ciri-ciri dari roda bersinggungan itu pertama kecepatan linearnya sama, arah putarnya itu berlawanan, kurang n. Terus kecepatan sudutnya tidak sama. Oke, saya gambarkan dulu. Saya beri keterangan di gambar roda bergerigi ini. Oke, di sini yang tengah-tengah pasti titik pusatnya. Setelah itu kita beri jari-jari, misalkan dari sini ke sini. Ini R1, terus yang kecil ini adalah R2-nya. Terus arah putarnya berlawanan. Kalau misalkan yang R1 itu arahnya ke kanan, oke, misalkan R1-nya itu kan arahnya ke sini, misalkan ke kiri ya, ke kiri. Maka yang sebelah yang R2-nya kan dia berlawanan kan, maka arahnya akan ke baliknya, ini kan ke arah kiri, sedangkan ini kan ke arah kanan, seperti itu. Oke, ini adalah roda yang bersinggungan. Tapi gambar untuk roda bersinggungan juga bisa, nggak pakai gerigi, mungkin seperti ini gambarnya. Oke, jadi roda bersinggungan tidak harus bergerigi seperti ini. Seperti ini boleh, yang penting dia menempel. Ini ya, jadi ini titik tengah, maka ini R1-nya, ini R2-nya, terus arahnya dia kalau ke yang R1 ke kanan, maka R2-nya dia ke kiri. Nah, seperti ini ya gambarnya, mohon maaf kalau kecil banget mirip bakso. Oke, ya, kita lanjut ke roda bersinggungan. Kecepatan linearnya sama. Jadi kalau kecepatan linear lambangnya adalah V1 sama dengan V2. Kecepatan sudutnya tidak sama, jadi W1 tidak sama seperti W2-nya. Maka karena di sini kecepatan linearnya sama, kita bisa menuliskan untuk V1 sama dengan V2, yakni W1 dikali dengan R1 sama dengan W2 dikali dengan R2. Oke, jadi kita dapat persamaan lagi ya. Nah, kalau kalian lihat roda bersinggungan ini sama seperti yang roda memakai rantai atau sabuk, cuma bedanya yakni kalau yang memakai sabuk itu adalah arah putarnya sama, kalau yang bersinggungan arah putarnya itu berlawanan, seperti itu. Oke, kalau misalkan di sini, nah di sini kan ada roda terus ada geriginya kan. Nah, kalau kita mau mencari berapa banyaknya gigi, mencari berapa banyaknya giginya gitu ya, gigi pada setiap roda, itu kita bisa pakai persamaan yakni omega 1 per omega 2 sama dengan banyaknya gigi pada setiap roda. Misalkan untuk gigi yang di roda ke-1 kita beri N. Jadi banyaknya gigi kita lambangkan dengan N dibagi dengan N2 seperti itu. Oke, nanti kita coba ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Dua buah roda bergerigi dipasang secara bersinggungan dengan ukuran gigi keduanya sama besar. Jumlah gigi pertama sebanyak 10 gigi. Jadi diketahui untuk roda pertama dia memiliki gigi sebanyak 10 dan berputar sebanyak 20 putaran per menit. Jadi kalau kayak gini 20 putaran per menit itu W-nya. Jadi W-nya sama dengan 20 putaran per menit. W-nya 20. Putaran per menit. Kalau kita jadikan second, jadinya seperti ini ya. Satu putaran itu kan 2 pi rad. Nah, dibagi 60 jadikan detik, 1 menit per menit, 1 menit jadi jadikan detik 60 ya. Jadi kita dapatkan 20 kali 2 40 pi rad per 60 coret dibagi 2, jadi dapatnya kita 2 per 3 pi rad per second. Oke, W-nya kita dapat sekarang. Oleh karena pengaruh putaran roda gigi pertama ini menyebabkan roda gigi kedua berputar sebanyak 10 putaran per menit. Jadi untuk W2-nya kita dapat 10 putaran per menit. Nah, oke, kalau misalkan nanti di soal mintanya dirubah menjadi rad per second, ya kita rubah jadinya gini, 10 dikali dengan satu putaran itu kan nilainya kan 2 pi rad nih, jadi kita kalikan 2 pi rad
per 1 menit itu 60 detik. Kita bagi 60. Jadi 20 per 60 pi rad per second. Kita coret, sama-sama dibagi 2, dapatnya sepertiga pi rad per second. Oke, sekarang kita yang ditanyakan adalah mencari N2 nya. Maka kita bisa jawabnya adalah rumusnya W1 per W2 sama dengan N2, jadi kebalikannya ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi di rumus salah ya, saya nulisnya, saya mohon maaf. Nah, di sini kita bisa nulis untuk W1 kan dapatnya kita bisa pakai 20 putaran atau 2/3 pi rad, terserah. Karena yang ditanyakan rupanya N-nya saja. Nah, maka kita bisa pakai, yang penting kalau kalian pakai 20 putaran, maka yang W2-nya harus pakai putaran per menit juga. Jangan di sini 20 putaran terus yang kamu pakai sepertiga pi rad, jangan. Harus sama-sama satuannya seperti itu. Di sini saya pakai satuan putaran per menit ya. Jadi di sini 20 per 10. Terus untuk N2-nya kan tadi yang kita tanya dibagi dengan N1, di mana N1-nya 10. Oke, jadi kalau kita coret, nah, kita kalikan silang, 1 kali X ya tetap X, 2 kali 10 20. Sehingga untuk banyaknya gigi di roda kedua yakni 20 gigi seperti itu. Oke, di sini ada sebuah contoh soal di mana kita bisa melihat di sini diketahui kalau jari-jari RB yakni 30 cm. Kalau kita rubah menjadi meter maka dibagi 100, coret, maka 0,3 meter. Kalau RA 40 cm maka menjadi 0,4 meter. Sedangkan RC disitu kan 20 cm maka menjadi 0,2 meter. Terus di sini ada diketahui jika roda C berputar maka WC-nya itu sama dengan 30 putaran per menit. Sehingga kalau kita rubah satuannya menjadi pi rad per second, maka kita bisa tulis 30 dikali dengan 1 putaran itu kan 2 pi rad per 1 menit itu 60. 30 kali 2 60 per 60 pi rad per second. Maka hasilnya sama dengan 1 kan? Langsung saya tulis pi rad per second. Yang ditanyakan adalah nilai dari VA dan VB-nya berapa, seperti itu. Oke, kita coba kerjakan. Nah, di sini saya dari atas ya, yang kita analisis hubungan-hubungannya dulu, di mana hubungan antara roda A dengan roda B. Roda B itu adalah sepusat. Nah, kalau sepusat, jadi yang sama apa? Yang sama adalah W-nya. Jadi WA sama dengan WB. Kalau kita tuliskan, WA itu kan VA per RA sama dengan VB per RB. Oke, ini kalau hubungan roda A dengan roda B. Sekarang kita cari yang hubungan antara roda C dengan roda B, yakni berantai. Nah, jadi kalau yang sama adalah VB dengan VC-nya. Nah, VB sama VC bisa kita sederhanakan menjadi, kalau kita turunkan menjadi WB dikali dengan RB sama dengan WC kali RC. Oke, sekarang kita lihat kita pakai hubungan mana terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini yang diketahui R-nya semua sudah ada nih. Jadi bisa pakai hubungan roda yang sepusat atau rantai. Terus kita lihat lagi, oh yang diketahui WC-nya. Nah, yang memasukkan WC yang mana? Yakni hubungan rantai. Jadi terlebih dahulu kita pakai hubungan yang rantai dulu. Kita masukkan WB-nya yang kita cari jadinya ya, RB-nya 0,3. Sedangkan untuk WC-nya kan pi rad per second, untuk RC-nya 0,2.
Maka kita bisa mendapatkan nilai WB itu sama dengan 0,2 per 0,3 pi rad per second. Dimana kalau kita bagi 0,2 dengan 0,3 kita bisa jangan dibagi deh, langsung kita buat pecahan aja ya. Sama karena di belakang koma ini 1, maka kita bisa kalikan 10 semuanya, jadi dapat 2 per 3 pi rad per second. Oke, seperti itu ya. Terserah mau dijadikan desimal boleh, pecahan juga boleh, yang penting intinya jawabannya harus betul. Oke, yang dicari itu adalah VA sama VB-nya. Nah, oke, yang dicari adalah VA sama VB-nya. Oke, rumus dari VB itu kan WB kali RB nih. Jadi kita bisa nyari yang VB dulu ya. VB kita bisa dapatkan W omega B dikali dengan RB. Oke, saya lanjutkan. Di sini kan ada VB sama WB dikali dengan RB ya. Kan yang kita cari kan VA sama FB nih. Jadi kita cari FB dulu karena kan W-nya sudah ketemu. Oke, jadi kita pakai 2 per 3 pi rad per second dikali dengan jari-jari B-nya kan 0,3. Maka kita tuliskan di sini 0,3. Sedikit lemot ya. Oke, kita coret jadi di sini 0,1. Jadi hasilnya 0,2 pi. Nah, kalau di sini ada meter, ada rad, maka radnya hilang. Jadi meter per second. Oke, sekarang kita mencari VA nih. Nah, rumus VA sama dengan WA dikali dengan RB. Nah, berapa WA-nya? Oh, rupanya nggak ada nih. Tapi kamu bisa pakai hubungan antara roda A dengan roda B, yakni WA itu sama dengan WB. Maka WB ini sama seperti WA. Jadi kita bisa tuliskan, ini WA bukan WhatsApp ya. 2 per 3 pi rad per second dikali dengan ini bukan RB ya, RA mas. RA nya 0,4. Oke, jadi kita bisa dapat 0,4 dikali 2 0,8 per 3 pi rad per second. Atau kalau kita sederhanakan, kita taruh di atas sini. Jadi kan ini kan 0,8 kan di belakang koma kan satu angka nih. Jadi dikalikan 10, maka yang bawahnya juga dikalikan 10. Jadi 8 per 30 pi rad per second.
Oke, itu contoh soal ya, kita sudah dapatkan untuk VB 0,2 sedangkan VA 0,8 per 3 pirat per second, atau kita sederhanakan lagi biar jadi pecahan, jadi 8 per 30 pirat per second. Oke, mungkin itu aja. Kita lihat selanjutnya apakah ada soal. Oke, sudah terakhir ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk tugasnya hari ini adalah kalian kan menonton video, pasti mencatat, yaitu kalian catat semua ya, karena materinya itu sedikit. Saya harapkan kalian mencatat 2 contoh soal terakhir, yakni diberikan 2 contoh soal terakhir, yakni yang hubungan pusat yang tadi loh, tiga roda tadi. 2 contoh soal yang terakhir. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan ke teman-temanmu jika ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.